Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Alipdian Pratama SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan kelas C, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Dira Nandia Putri dengan NIM 070212822711 yang akan menjelaskan materi mengenai urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter pemersatu dan kesatuan bangsa. Suatu bangsa selalu dihadapkan dengan bagaimana menentukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, untuk itu kita perlu memahami konsep dan urgensi integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Nah, istilah integrasi dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Sedangkan nation artinya bangsa sebagai bentuk persatuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya yang berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa integrasi nasional merupakan proses persatuan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi suatu bangsa. Nah, untuk jenis-jenis integrasi itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama yakni integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Nah, yang kedua yakni integrasi wilayah yang menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional, pusat di atas unit-unit nasional yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. 3 yakni integrasi elit massa, menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Nah, yang keempat yakni integrasi nilai, menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang kelima yakni integrasi tingkah laku. Nah, integrasi tingkah laku ini mengacu pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Nah, namun dalam realitas nasional, integrasi nasional dibagi menjadi 3, yaitu integrasi politik yang terdapat 2 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi vertikal dan yang kedua ini dimensi horizontal. Nah, yang kedua yakni integrasi ekonomi, yaitu terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Nah, yang ketiga yakni integrasi sosial budaya yang merupakan proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Integrasi berbalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan, maka disintegrasi mengisyaratkan adanya perpecahan, pertentangan, dan konflik. Nah, selanjutnya yakni tantangan dalam membangun integrasi itu sendiri datang dari yang pertama yakni dimensi horizontal atau perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang yaitu dalam mewujudkan integrasi nasional dalam masalah primodalisme yang masih kuat. Yang kedua yakni dimensi vertikal seperti elit massa. Nah, terkait dengan dimensi vertikal ini, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluh kesah rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Nah, kita akan mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan setiap negara. Negara yang senantiasa diwarnai konflik akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Nah, integrasi bangsa diperlukan guna untuk membangkitkan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Untuk itu, apa sih strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan integrasi? Nah, ada strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan
integrasi. Yang pertama yakni adanya ancaman dari luar. Nah, adanya ancaman dari luar ini dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, ras. Nah, ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya yakni ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu dalam melawannya. Kedua yakni gaya politik kepemimpinan. Nah, gaya pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa yang besar. Yang ketiga yakni kekuatan lembaga-lembaga politik. Nah, salah satunya yakni birokrasi. Nah, birokrasi ini juga dapat menjadi sarana pemersatu bangsa. Yang keempat yakni ideologi nasional, yang merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Dengan nilai-nilai itu, kelompok-kelompok masyarakat di daerah itu bersedia bersatu. Misalnya, Pelagadong sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku. Yang kelima yakni kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, jika pembangunan ekonomi berhasil menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Dadah!